Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mimanisma, SEMM, selaku dosen mata kuliah Perdagangan Luar Negeri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai cara pembayaran luar negeri. Dan terima kasih untuk teman-teman yang akan menyimak video kami. Maka kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eli Ulfa Hafidah dan ada dua teman saya yang bernama Putri Ena Lestari dan Frans Halisan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai cara pembayaran luar negeri. Cara pembayaran luar negeri adalah unsur yang teratur saling berkaitan dalam kegiatan mengeluarkan barang dari atau ke daerah pabean Indonesia. Sistem pembayaran memiliki fungsi yang kritikal dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional maupun internasional. Lalu di sini kita ada tata cara pembayaran perdagangan luar negeri, yaitu ada 5 cara. Yang pertama adalah pembayaran di muka atau advance payment. Yang kedua ada pembayaran di belakang atau open account. Yang ketiga ada pembayaran model konsinyasi atau consignment. Dan yang keempat ada pembayaran dengan wesel dan promise. Dan yang terakhir ada pembayaran dengan kredit berdokumen atau letter of credit. Lalu di sini ada pembayaran di muka atau advance payment adalah cara pembayaran ekspor, yakni importir atau pembeli diharuskan melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor dikapalkan atau dikirim. Kontrak bisnis yang terjadi umumnya bukan hubungan bisnis yang pertama bagi para pihak. Cara ini baru bermanfaat apabila para pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sering melakukan transaksi atau bila pembelian telah mengenal sebelumnya performance dari penjual. Lalu ada cara pembayaran di awal ini biasanya dilakukan jika yang pertama kuantiti barang dan nilai efektif relatif kecil. Yang kedua, importir sangat membutuhkan barang yang akan diimpor. Yang ketiga, importir sudah tahu betul kredibilitas dari eksportir. Dan yang keempat, itu adalah importir memiliki dan menguasai devisa atau uang yang berlebih. Yang kelima, ada importir yakin bahwa negara eksportir tidak melarang barang yang dibelinya. Dan yang keenam, importir yakin bahwa negara tidak melarang masuknya barang yang akan dibeli. Lalu ada flow pembayaran di muka. Yang pertama, eksportir dan importir merupakan sales kontrak atau perjanjian jual beli. Yang kedua, importir membayar 100% barang yang dipesan melalui bank di negara importir. Bank di negara importir meneruskan pembayaran ke rekening eksportir di bank yang telah ditunjuk eksportir di negaranya. Yang keempat, bank di negara eksportir meneruskan pembayaran ke rekening eksportir. Yang kelima, eksportir mengirimkan barang yang dipesan oleh importir sesuai term dan condition yang telah disepakati dalam sales kontrak beserta dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pengapalan. Lalu akan dilanjutkan oleh Putri Eno. Silakan Putri. Baik, dengan saya Putri Lestari akan saya lanjutkan. Yang kedua itu ada pembayaran di belakang atau open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Pembayaran menggunakan cara ini beresiko transaksi lebih banyak di pihak eksportir. Cara ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional yang menjual barang kepada cabang atau anak perusahaannya di luar negeri. Eksportir memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap importir di luar negeri akan memenuhi kewajibannya. Cara pembayaran dengan open account mengandung risiko yang besar bagi eksportir.
Resiko yang timbul adalah eksportir sangat mungkin tidak mendapatkan pembayaran dari pembeli karena tidak ada jaminan yang mengikat. Flow pembayaran open account. Eksportir dan importir membuat perjanjian atau sales contract. Setelah itu, eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu beserta dokumen pengapalannya. Setelah barang diterima dan dicek oleh importir, kemudian importir melakukan pembayaran melalui bank di negara importir. Bank di negara importir meneruskan pembayaran ke rekening eksportir di bank yang telah ditunjuk eksportir di negaranya. Lalu bank meneruskan pembayaran ke rekening eksportir. Yang ketiga yaitu ada pembayaran model konsinyasi. Pihak pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Dan jika barang tersebut laku, maka pihak konsignee atau pihak lain itu wajib menyetorkan uang hasil penjualan kepada pemilik barang. Pemilik barang berhak menentukan harga jual karena barang konsinyasi tersebut masih menjadi miliknya. Cara pembayaran model konsinyasi. Yang pertama, perjanjian tentang cara pembayaran dengan consignment oleh importir dan eksportir. Yang kedua, penjual mengirimkan atau menyerahkan barang kepada bonded warehouse. Yang ketiga, penjual menyerahkan delivery instruction kepada bank. Yang keempat, pembeli menyerahkan delivery instruction kepada bonded warehouse. Lalu bonded warehouse menyerahkan barang kepada pembeli. Dan pembeli melakukan pembayaran kepada bank. Setelah itu, bank melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya, resiko bagi penjual, yaitu pembeli tidak membayar harga kepada penjual. Pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapatkan keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut. Bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frans Holisan. Pembayaran dengan wesel dan promise. Wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk eksportir yang mengeluarkan wesel. Selanjutnya ada flow pembayaran dengan surat wesel. 1. Pembeli dan penjual mengadakan kesepakatan kontrak jual beli atau sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. 2. Barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu yang telah disepakati sebelumnya. 3. Eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank di negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. 4. Remitting bank melakukan collection order atau penagihan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collection bank atau bank di negara importir yang akan melakukan pembayaran barang. 5. Collection bank menyerahkan dokumen-dokumen surat wesel dagang kepada importir. 6. Importir menerima dokumen-dokumen atau menyetujui serta melakukan pembayaran. 7. Collection bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada remitting bank. 8. Remitting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada eksportir. Selanjutnya ada pembayaran dengan kredit berdokumen atau letter of credit. Metode pembayaran LC kedua belah pihak, eksportir dan importir, relatif lebih aman dan terjamin dalam melakukan transaksi ekspor-impor, di mana eksportir
pasti akan mendapatkan pembayaran selama memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam LC. Begitu juga importir hanya akan melakukan pembayaran jika eksportir atau bank yang telah mengkonfirmasi bahwa barang yang dikirimkan kepada importir sudah sesuai dengan yang dipesan. Berikutnya ada flow pembayaran dengan letter of credit. X1. Eksportir dan importir membuat perjanjian perdagangan atau sales contract. 2. Importir mengajukan aplikasi pembukaan LC ke bank penerbit atau issue bank di negara importir dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan di aplikasi dalam dokumen yang harus dipenuhi oleh eksportir. 3. Setelah disetujui issue bank menerbitkan dan meneruskan LC kepada bank koresponden di negara eksportir. 4. Bank koresponden meneruskan LC kepada eksportir atau seller. 5. Setelah membaca LC, kemudian eksportir mengirimkan barang sesuai ketentuan dalam LC. Dan pada saat bersamaan eksportir juga harus melakukan proses kepabeanan ke bea cukai. 6. Eksportir menerima dokumen pengapalan dari karir atau transporter, shipping lines atau airlines, dan kemudian menyerahkan ke bank disertai dokumen ekspor lainnya sesuai yang diminta dalam LC. Bank eksportir, nominating atau negosiasi bank, melakukan pembayaran kepada eksportir dengan catatan si eksportir memiliki fasilitas negosiasi vessel ekspor dari bank eksportir tersebut. Jika tidak memiliki fasilitas ini, maka si eksportir akan menerima pembayaran setelah si importir atau issue bank membayarnya. 8. Bank eksportir mengirimkan dokumen ekspor ke bank importir atau issuing bank. 9. Issuing bank meminta importir untuk menebus dokumen impor dengan cara pembayaran disyaratkan. Kemudian importir meminta issuing bank mendebit rekeningnya untuk menebus dokumen-dokumen tersebut. Jika LC berjenis SIGE atau melakukan akseptasi jika LC-nya berjenis USENS. 10. Issuing bank menyerahkan dokumen-dokumen ekspor atau pengapalan dan lain-lain kepada importir. 11. Issuing bank melakukan pembayaran kepada nominating atau negosiasi bank. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau video yang kurang maksimal dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dari Binjai.